Meski upaya penyelundupan kerap digagalkan aparat, namun sindikat internasional tidak berhenti untuk terus memasak narkoba ke tanah air. Dari kacamata kriminolog, terlihat adanya sebuah kejahatan terencana dan struktural dari kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sementara dari sisi psikologis, sejumlah selebritas yang terjerumus ke dalam pusaran narkoba dipicu dari tuntutan eksistensi. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RTV. Saya Kenny Agusteni, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Arus peredaran narkoba di Indonesia kian hari semakin deras. Berbagai cara dilakukan para pengedar narkoba agar barang haram itu bisa lolos dari pengawasan aparat penegak hukum, sehingga bisa dinikmati para penggunanya. Genderang perang terhadap narkoba seperti digaungkan pemerintah Indonesia lewat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Di antaranya membuahkan hasil dengan menggagalkan sejumlah aksi penyelundupan. Yang mencengangkan, sindikat internasional berperan besar menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia. Meski upaya penyelundupan kerap digagalkan aparat, namun jaringan narkoba tak berhenti untuk terus memasok barang haram tersebut ke wilayah tanah air. Berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri, sepanjang Januari hingga April 2020, sebanyak 17.407 kasus narkotika berhasil diungkap dengan jumlah tersangka lebih dari 22.000 orang. Sementara menurut Kapolri Idam Aziz, dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2020, Polri telah mengungkap kasus narkoba dengan berat total 6,9 ton. Kriminolog Untung Sumarwan melihat adanya sebuah kejahatan terencana dan struktural dari kasus penyalahgunaan narkoba yang terbuka. Tapi kalau kejahatan yang model narkotika atau narkoba ini, baik penggunanya atau penjualnya, bahkan bandarnya semua terencana. Artinya mereka tidak sekedar dagang seperti di pasar, tetapi mereka mempunyai jaringan, mempunyai koordinasi yang tentu saja karena ini sebuah kejahatan yang terorganisir harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari hal-hal yang mungkin menjerat baik pelaku dalam arti sebagai pengedarnya, penggunanya, bahkan juga bandarnya. Konsumsinya mereka terpenuhi, di samping itu mereka juga bisa berjualan, dia menghasilkan, akhirnya mereka punya jaringan, bahkan mereka punya anak buah. Jadi ini memang kejahatan yang luar biasa. Kalau tidak diatasi dengan cara-cara yang luar biasa juga, maka akan berbahaya. Tidak hanya berbahaya bagi penggunanya, tetapi juga kita, masyarakat, dan mungkin juga lebih dari itu bisa mengancam negara gitu. Meski saat ini Indonesia tengah diterpa wabah COVID-19, eksistensi narkoba seakan tak pernah surut. Selain marak di kalangan masyarakat umum, narkoba belakangan juga mencuat di kalangan selebritas. Pada tahun 2020 ini saja, sejumlah artis telah tertangkap aparat akibat mengkonsumsi narkotika. Sebut saja artis Lucinta Luna, Roy Kiyoshi, Vanessa Angel, Tio Pakusadewo, dan yang terbaru, aktor Dwi Sasono. Menurut psikolog Intan Erlita yang pernah terjun di dunia selebritas, beban psikis akibat tuntutan eksistensi menjadi salah satu sebab sejumlah artis terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Public figure ini mungkin dia mempunyai beban psikis tersendiri. Contohnya misalnya gini, brandingnya dia nih dibentuk dia adalah orang misalnya yang sempurna tanda kutip ya gitu ya, kehidupannya baik, mapan, kemudian rumah tangganya juga baik-baik aja, atau secara kalau dia single yang udah mapan dan segala macam ya gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa di balik branding itu kan kita nggak tahu sebenarnya sosok itu seperti apa. Tetapi permintaan publik atau permintaan fans adalah bahwa dia harus sesuai dengan apa yang selama ini memang sudah ditunjukkan kepada publik gitu. Jadi tekanan dia jauh lebih tinggi. Apa yang diharapkan oleh penggemarnya
dengan apa yang dia rasakan itu berbeda gitu kan. Maka tak heran, di tengah masa pandemi COVID-19, peredaran narkoba di Indonesia nyatanya masih tinggi. Layaknya sebuah bisnis pada umumnya, hukum supply and demand atau persediaan dan permintaan berlaku bagi para pengedar narkoba saat memasarkan barang haram tersebut. Banyak tangkapan-tangkapan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita dari BNN, Mabes Polri, dan jajaran-jajaran lain, barang bukti tidak sedikit, bahkan banyak. Yang harus kita lakukan sekarang ini bahwa bagaimana dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Nah, kalau kita melihat lagi dari data WHO, itu sampai detik ini data selama masa COVID seluruh dunia itu memang belum ada. Tapi kenapa di Indonesia masih terjadi? Karena narkoba ini mereka, para jaringan atau kartel-kartel narkoba ini, mereka hanya berpikir bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Mereka menggunakan hukum ekonomi atau hukum bisnis.